Selamat malam. Topik kali ini adalah membahas tentang sistem manajemen mutu, disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono. Adapun pokok-pokok bahasan yaitu membahas tentang definisi mutu, prinsip, lingkup, pendekatan, dan alasan sistem manajemen mutu, kebutuhan dan keinginan, membahas tentang model proses manajemen mutu, kemudian siklus PDCA, Plan Do Check Corrective Action, dan analisis daripada peta kendali serta ringkasan dan soal-soal latihan. Adapun definisi mutu atau kualitas berkaitan tentang citra tentang keunggulan, excellency, mengutamakan laju produksi, rate of production, dan terbaik. Kualitas adalah dapat didefinisikan dengan mendekatkan atau sesuaikan kebutuhan para pelanggan. Yang berikutnya adalah kualitas merupakan keunggulan yang dihubungkan dengan sesuatu keinginan pelanggan terhadap produk yang baik. Sedangkan karakteristik yang diinginkan oleh pelanggan adalah berkaitan dengan kekuatan, strength, ketahanan, tampilan, dan kinerja. Apabila ini adalah pendekatan yang lain, yaitu produsen membuat apa, keinginan konsumen apa, tidak pernah ketemu. Sedangkan yang kedua adalah sebagian daripada yang diinginkan konsumen, yang dibutuhkan konsumen dapat dipenuhi oleh produsen. Dan ini apa yang dibutuhkan atau yang diinginkan konsumen seluruhnya dipenuhi oleh produsen. Dan kita bisa berusaha untuk semua hierarki pada 5 kebutuhan dasar manusia Abraham Maslow, kita bisa menerapkan kualitas di setiap tahapan ini. Kebutuhan dan keinginan bahwa apabila kita bersama teman-teman sekelompok orang pergi ke suatu kehausan, pergi ke suatu warung atau restoran, kemudian minum, masing-masing orang bisa memilih yang berbeda-beda minumannya. Ada yang kopi, ada yang air mineral, ada yang teh, ada soft drink. Sedangkan kalau kelaparan, maka masing-masing individu butuh makan, keinginannya berbeda-beda. Ada yang ingin soto, pecel, rawon, dan nasi goreng. Sedangkan prinsip sistem manajemen mutu adalah fokus pada pelanggan, berkaitan tentang kepemimpinan dan pelibatan orang lain. Pendekatannya proses, pendekatan sistem pada manajemen, perbaikan berkesinambungan, dan pendekatan fakta pada proses pengambilan keputusan. Sedangkan yang ke-8 adalah hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok. Sedangkan lingkup sistem manajemen mutu ada berkaitan tentang organisasi yang menginginkan keunggulan melalui implementasi satu manajemen mutu. Yang kedua, organisasi yang menginginkan keyakinan dari pemasoknya bahwa persyaratan mereka akan dipenuhi. Yang ketiga adalah pemakai produk. Yang keempat adalah mereka yang berkepentingan dengan saling pengertian dari istilah yang dipakai. Akses daripada sistem manajemen mutu atau audit untuk kesesuaian pada persyaratan ISO 9001. Kemudian yang keenam, memberi saran atau perbaikan tentang sistem manajemen mutu. Yang ketujuh, pengembang yang dikaitkan dengan standarisasi produk. Kemudian beberapa alasan berkaitan tentang sistem manajemen mutu, yaitu yang pertama adalah produk dengan karakteristik yang memuaskan kebutuhan dan harapan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kebutuhan dan harapan dinyatakan dalam spesifikasi daripada produk dan persyaratan pelanggan. Yang ketiga adalah persyaratan pelanggan dapat ditentukan melalui kontrak oleh pelanggan. Yang keempat, pelanggan menetapkan keberterimaan produk. Yang kelima adalah kebutuhan dan harapan pelanggan berubah. Tekanan persaingan dan kemajuan teknologi. Dan yang ketujuh adalah organisasi didorong untuk memperbaiki produk dan proses. Pendekatan daripada sistem manajemen mutu ada 7, yaitu menentukan kebutuhan dan harapan pelanggan dan pihak lain. Yang kedua, menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu organisasi. Yang ketiga adalah menentukan proses dan tanggung jawab yang diperlukan
Untuk mencapai sasaran mutu, yang keempat adalah menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran mutu. Yang kelima adalah menetapkan metode untuk mengukur keefektifan dan efisiensi tiap proses. Yang keenam, menerapkan pengukuran ini untuk menentukan keefektifan dan efisiensi tiap proses. Kemudian yang ketujuh adalah menetapkan dan menerapkan proses perbaikan berkesinambungan daripada sistem manajemen mutu. Karakteristik mutu, karakteristik adalah ciri yang membedakan, karakteristik dapat di-inherent atau ditentukan, karakteristik dapat kualitatif atau kuantitatif. Kelas karakteristik mutu berkaitan tentang fisik, yaitu karakteristik tentang mechanical properties, sifat-sifat mekanis, sifat-sifat elektrik, sifat-sifat kimia, dan biologis. Panca indera, keinderaan berkaitan tentang bau, sentuhan, rasa, penglihatan, dan pendengaran. Berkaitan dengan perilaku, kesopanan, kejujuran, dan kebenaran. Berkaitan tentang temporal, ketepatan, keandalan, dan ketersediaan. Berkaitan tentang ergonomik, karakteristik fisiologis, atau berkaitan tentang keselamatan manusia, dan fungsional berkaitan tentang kecepatan. Ini adalah model proses manajemen mutu. Di sini ada input, ada proses, ada output. Di sini juga ada pelanggan, ada masukan, ada proses, ada output. Di sini ada siklus PDCA, Plan to Check Corrective Action, yaitu perbaikan yang terus-menerus. Tanggung jawab manajemen ada beberapa, yaitu fokus pada pelanggan, kebijakan kualitas, perencanaan berkaitan dengan tanggung jawab, otoritas, dan komunikasi, dan mereview berkaitan tentang manajemen. Ini perbaikan terus-menerus dengan plan to check of corrective action, semakin baik, semakin baik. Ini input, proses, output. Ini berkaitan presisi dan akurat. Di sini adalah tidak akurat, tapi presisi, mengumpul. Sedangkan di sini adalah akurat, tetapi tidak presisi, menyebar. Analisis peta kendali, kalau ini garis tengah, di sini ada batas spesifikasi atas, ini batas spesifikasi bawah. Yang ini adalah lebih mengerucut di garis tengah. Sedangkan ini sudah masih dalam batas spesifikasi, tapi garis tengahnya lebih besar daripada garis tengah spesifikasi. Yang ini juga oke, berdistribusi bell shape, tapi garis tengahnya ada di bawah daripada garis tengah spesifikasi. Sedangkan ini sudah sebagian keluar dari batas spesifikasi atas, ada. Yang ini ada juga yang keluar dari batas spesifikasi bawah. Kalau ini batas spesifikasi atas, ini adalah sebagian keluar daripada batas spesifikasi atas, sebagian besar, tapi bentuknya masih bell shape. Yang ini sudah agak landai, yang ini lebih banyak yang keluar batas kendali karena lebih landai. Apabila ada beberapa titik dari diagram pencar, ada kecenderungan 5 titik yang berturut-turut ke arah yang sama, trennya naik, maka proses sebaiknya dihentikan karena ada kecenderungan keluar batas kendali. Ini adalah batasan-batasan pada ada batas kendali atas, ada batas kendali bawah, ada batas spesifikasi atas, ada batas spesifikasi bawah. Kita bisa menganalisis berkaitan tentang itu. Ringkasan, topik ini telah membahas tentang definisi mutu, prinsip, lingkup, pendekatan, dan alasan sistem manajemen mutu, keinginan dan kebutuhan, model proses manajemen mutu, siklus PDCA, dan analisis peta kendali. Soal-soal yang harus sebaiknya dikerjakan adalah definisi mutu. Silakan menjelaskan tentang definisi mutu, prinsip, lingkup, pendekatan, dan alasan sistem manajemen mutu, kebutuhan dan keinginan, contoh konkretnya yaitu kemudian model proses manajemen mutu, contoh daripada siklus PDCA, kemudian analisis peta kendali. Ini adalah referensi disampaikan sekali lagi oleh Bambang Sugiono Agus Purwono dari Politeknik Negeri Malang, jurusan Teknik Mesin. Silahkan subscribe, share, like, and comment.
Terima kasih, sampai bertemu lagi di topik yang akan datang. Terima kasih.